Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Siang ini saya akan mereview benda-benda terbaru lagi yang hasil manifestasi alam, hasil tarikan alam. Ini bendanya cukup aneh-aneh dan cukup langka, tapi soal kemanfaatannya, kemudian fungsinya ini sangat luar biasa. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mustika kentos, kemudian ada lagi mustika mata kucing. Nah, sekarang saya akan menerangkan atau menjelaskan mustika Banyu Tirto. Sebelum saya menjelaskan tentang mustika Banyu Tirto, saya berterima kasih kepada para subscriber saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah subscribe, sudah komen, like, dan share. Dan saya akan mendoakan semoga para subscriber saya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Bagi yang punya keluarga yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, saya akan melanjutkan mereview benda yang ketiga, yaitu mustika Banyu Tirto. Nah, mustika Banyu Tirto itu seperti ini. Besar ini. Ini bukan mustika air. Bukan mustika air, juga bukan mustika tetes embun. Atau orang kadangkala mengatakan, wah itu batu kinyang air. Nah, kalau ahli batu. Ini saya karena dapatnya itu dari alam demit, jadi berbicaranya itu adalah ini mustika. Terserah orang itu mengatakan ini itu batu kinyang air atau batu apa ya, kecubung es atau kecubung air, kecubung, terserah. Tapi ini saya katakan adalah mustika. Bendanya cukup besar, kayak gini, bulat lonjong, sangat bening, tapi tidak tembus. Nah, semisal ya saya taruh ini, nah ini di bawah, saya tembus ya. Tembus Pak, kalau kena cahaya. Cahaya. Kalau nggak ada cahaya, dia nggak tembus. Iya. Kalau center cuma berat ini batunya, mustikanya ini cukup berat. Jadi besar ini, sebesar apa ya ini? Sebesar jambe, buah jambe. Iya mungkin Pak. Ini sebesar buah jambe lah kayak gitu. Ya, secara bentuk ya mirip ya. Iya. Secara bentuk ini mirip buah jambe. Jadi kayak gini, lonjong kayak gini, bulat lonjong kayak ini. Nah, ini namanya mustika Banyu Tirto. Mustika Banyu Tirto ini fungsinya sangat banyak. Yang pertama, ini bisa digunakan untuk sarana dagang. Oh. Jadi biar dagangannya itu laris. Dagangan apa saja? Dagangan es, pentol, soto, atau pecel lele, atau rumah makan Padang, atau apapun. Pokoknya ini bisa digunakan sarana untuk dagang. Perdagangan, Pak. Dagang apa saja terserah. Kemudian, fungsi yang kedua, ini bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Oh. Jadi semisal
orang itu sakit demam tinggi, Iya. maka ini kamu taruh di bawah bantalnya atau di bawah kasurnya. Insya Allah dia akan bisa menyerap sakit panas tersebut. Jadi mirip batu giok, Oh, batu giok, Pak. bisa menyerap daya suhu panas. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengobati sakit perut, sakit batuk, atau pegel-pegel linu atau apa, itu bisa. Jadi tidak hanya sekedar bisa digunakan untuk mengobati sakit panas. Nah, ini namanya mustika Banyutirto. Yang pertama tadi bisa digunakan untuk sarana dagang. Dagang apa saja. Yang kedua bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Yang ketiga, ini bisa digunakan untuk ketenangan, merukunkan dalam rumah tangga, merukunkan sesama tetangga, merukunkan sesama saudara yang bertikai atau sedang konflik. Jadi mustika Banyutirto ini bisa digunakan untuk ketenangan, kenyamanan. Mungkin ada yang punya istri dua, sehingga sering iri, sering berkelahi. Maka orang laki-laki tersebut bisa menggunakan mustika Banyutirto ini agar istrinya, istri muda dan istri tua, itu bisa rukun damai. Nah, kayak gitu. Jadi bisa digunakan untuk ketenangan, kenyamanan dalam rumah tangga. Juga bisa untuk merukunkan antar tetangga yang sedang konflik. Cukup 3 saja ini. Cuma nanti akan saya jelaskan cara menggunakannya. Nah, yang pertama, ketika ini digunakan sarana untuk dagang, caranya adalah apabila orang itu dagangnya keliling, cukup ini kamu taruh di dalam kantong, kamu kasih kembang kayak gini, kembang kantil, gitu, kembang kantil kayak gini, cukup kasih kayak gini aja, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Terus bacakan Fatihah, kamu tiupkan ke bendanya. Wahai mustika benda, khodam mustika Banyutirto, saya akan memberikan makan kamu dan tolong bantu saya agar jualan saya laris cepat laku, kayak gitu. Dengan kehendak atau moga-moga terkabul karena Allah. Nah, itu caranya. Nah, semisal kalau digunakan di warung kopi, kafe, atau warung makan, maka ini kamu rendam. Kamu rendam di dalam air bak, kasih kembang, kasih minyak, bacakan Fatihah 41 kali. Setelah itu kamu tiup airnya 3 kali, dan kamu minta kepada Allah, ya Allah, dengan perantara mustika Banyutirto ini, tolong jenengan kabulkan agar dagangan saya ini laris, kafe saya ini menjadi ramai, kayak gitu. Nah, setelah itu airnya kamu siramkan ke halaman warung, ke halaman kafe, ke jalan-jalan di sekitarnya, di dalam kafenya, di luar semuanya. Nah, insya Allah pelan-pelan akan ramai. Ini cara penggunakannya. Kemudian untuk cara pengobatan kayak tadi, ditaruh di bawah bantal, itu kasur. apabila orangnya kondisi panas. Bagaimana kalau ini direndamkan di air? Boleh. Langsung direndam di air, terus bacakan Fatihah 7 kali, airnya minumkan ke yang sakit. Nah, terserah sakit batuk, pilek, atau apa saja. Pokoknya jenisnya sakit-sakit yang ringan, insya Allah bisa.
Nah, yang ketiga ini digunakan tadi untuk apa? Ketenangan, Oh iya, ketenangan. merukunkan dalam rumah tangga, konflik antar saudara, antar tetangga. Ini bisa. Jadi dengan menggunakan mustika Banyu Banyu Tirta. Tirta. Nah, caranya bagaimana? Ini dirituali. Oh, Ini taruh di dalam mangkok atau piring, kemudian kasih kembang 3 rupa, lalu bacakan Fatihah 100 kali. Terus tiupkan, kamu minta kepada Allah agar tetangga yang sedang konflik itu supaya cepat damai. damai. Agar saudara yang Konflik. itu cepat damai, cepat rukun kembali. Kayak gitu. Nah, itu bisa kamu gunakan untuk merukunkan sesama tetangga, saudara, atau dalam rumah tangga, istri, kayak gitu tadi, itu bisa. Cukup 3 itu saja. Oh iya. Yaitu fungsi daripada mustika Banyu Tirta. Tapi sebenarnya masih banyak, Pak. Ya ada lah, beberapa lagi itu ada. Enggak banyak enggak. Pokoknya cara merawatnya ya kamu rendam di air, dikasih kembang kayak gitu aja di dalam mangkok. Terus setelah itu kamu rendam selama sehari atau 3 hari, kamu buatkan kantongan lah. Oh, Kantongan atau kotak wadah khusus. Setelah itu kamu oles-olesi minyak. pakai minyak melati atau minyak apa itu malaikat subuh atau minyak apalah, terserah. Itu bisa sama saja. Itu cara merawatnya. Nah, pantangannya ya hampir sama dengan seperti benda-benda yang lain. Yang penting jangan sampai melanggar syariat agama. Oke. Nah, kalau gitu saya tutup sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pendengar, para penonton, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.